Di balik bencana alam Gunung Semeru, pemirsa, seorang pria muda tampil mengundang gaduh. Aksinya membuang sesajen, tak pelak mengundang cibiran yang menudingnya sebagai bentuk intoleran. Sedangkan tradisi sesajen itu telah turun-temurun diwariskan di sana. Hatfana Firdaus, nama pria itu, kini tengah menanti kelanjutan proses hukumnya. Terungkap sudah teka-teki keberadaan Hatfana Firdaus, pria yang membuang dan menendang sesajen di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Video ulah Firdaus itu pun viral kemana-mana. Yang membuat muka Allah, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah. Ramai diguncingkan orang, keberadaan Firdaus akhirnya terendus aparat kepolisian yang bahu-membahu memburunya. Langkah aparat menangkap Firdaus memang tak main-main. Koordinasi dengan sejumlah Polda, mulai dari Polda Jatim, Jateng, DIY hingga NTB, dilakukan untuk meringkus Firdaus. Kamis malam, 13 Januari 2022, Firdaus ditangkap petugas di rumahnya di Bantul, Yogyakarta. Ternyata selama ini pun Firdaus tak kemana-mana. Saudara AF berhasil diamankan di daerah Bantul. Tadi malam sekitar pukul 22.30. Kemudian setelah dilakukan koordinasi, kami bawa ke Polda Jatim dan tadi pagi sekitar jam 4.30 sampai di Polda Jatim. Dan saat ini kita lakukan pemeriksaan dan kami perlu sampaikan kepada rekan-rekan bahwa proses pencarian ini memang kita melakukan koordinasi dengan beberapa Polda, yang pertama Polda NTB, Jogja, dan Polda Jatim. Di hadapan petugas, Firdaus mengaku jika dirinya spontan saja melakukan aksi yang didorong oleh pemahamannya tentang keyakinannya itu. Tak pelak, aksi Firdaus itu memancing reaksi beragam termasuk kecaman terhadap dirinya. Apalagi selain dinilai beraroma provokatif, ulah Firdaus juga dianggap mencederai semangat toleransi. Menghormati budaya, adat istiadat di mana saja kita berada itu menjadi kebutuhan untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat lokal kita melakukan sesuatu yang produktif, sehingga apa yang mungkin harus kita lakukan kembali, hargai budaya setempat. Kondisi inilah yang kemudian terjadi sebuah konflik persepsi, konflik pandangan di dalam melihat satu nilai-nilai budaya yang melekat di satu masyarakat. Dan terkait dengan sesajen, ini kan sebenarnya bagian dari budaya animisme dinamisme yang memang sudah turun-temurun diyakini dan dipercaya oleh masyarakat tertentu di Indonesia. Di situ ada penistaan, melaporkan, saya pikir ada berkenaan dengan ritual agama lain, kita harus menghargai dan menghormati. Itu disebut dengan toleransi. Kita tidak perlu ikut beribadah seperti ibadah mereka kalau kita tidak meyakini lakum dinukum waliyadin, agama kita, agama mereka, dan kita tetap menghormati, menghargai, ya, tidak boleh mengganggu, tidak boleh menyakiti. Ini tidak ada cara dakwah seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ini juga melanggar dari tata nilai Islam di dalam penyebarannya. Selain kecaman dan cibiran, Firdaus juga berpeluang menghadapi tuntutan hukum, yakni penghinaan terhadap golongan tertentu. Sadar tindakannya memancing gaduh, Firdaus pun meminta maaf kepada khalayak. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai,
Kiranya apa yang pernah kami lakukan dalam video itu dapat menyinggung perasaan saudara, kami mohon maaf ya sedalam-dalamnya. Pada kesempatan terpisah, suara pembelaan untuk Firdaus mengalun dari Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Rupanya, Firdaus pernah menimba ilmu di kampus UIN itu mulai dari 2008 hingga 2014, namun tak tuntas. Jika kita ingin memberi contoh yang baik, ya tentu saja kita harus memberi contoh. Yang pertama, harus kita lapangkan dada kita. Jika memang memberitahu, ya memberitahu dengan cara baik. Maka saya menyerukan kepada pihak yang berwajib, baik pemerintah maupun kepolisian atau pihak-pihak yang terkait dengan hukum, tolong dimaafkan pelaku ini. Suasana toleransi, suasana saling menghargai ini harus dibangun agar tidak terjadi konflik nilai. Dan kalau misalnya konflik nilai ini terus-menerus terjadi di masyarakat kita, maka ini akan membuat masyarakat tercipta satu kondisi yang banal. Nah, kondisi yang banal di sini maksudnya adalah bahwa masyarakat akan mengalami berbagai gelombang konflik karena perbedaan persepsi yang terjadi yang kemudian tidak bisa dikoordinasi dan juga tidak bisa diselesaikan secara bersama-sama. Konstruksi hukumnya perkenaan pasal yang akan dikenakan adalah pasal 156 dan 158 KUHP. Ya. Kemudian untuk proses pemeriksaan dilaksanakan di Polda Jatim. Berkaca dari kasus Hatfana Firdaus, masyarakat seakan kembali diingatkan bahwa kejadian serupa ataupun bentuk-bentuk intoleransi jangan sampai terulang. Sebab yang seperti itu berpotensi memecah bangsa.